Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadiga. Saya dari kelas A Hukum Keluarga akan menjelaskan tugas resume sumber hukum mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, sumber-sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika kita langgar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, sumber hukum itu ditinjau lagi dari dua segi, yaitu segi material dan formal. Nah, yang pertama itu kita sumber hukum material dulu. Jadi sumber hukum material ini bisa disebut dengan norma. Nah, dia bersumber atau berpedoman dari pendapat ahli-ahli dalam bidangnya, atau berdasarkan keyakinan dan perasaan seseorang, atau bisa juga dari pendapat masyarakat. Contohnya, seorang ahli masyarakat atau sosiolog, ahli ya, dia mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dia bersumber dari seorang ahli. Nah, yang kedua itu ada sumber-sumber hukum formal. Nah, sumber-sumber hukum formal ini yang ada 5 lagi. Yang pertama, kita bahas dulu sumber hukum formal undang-undang. Sumber hukum yang formal undang-undang adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan dipelihara oleh penguasa negara. Nah, sumber hukum undang-undang formal ini ada dibagi lagi dari dua, yaitu undang-undang formal dan undang-undang material. Undang-undang formal itu contohnya undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan DPR. Nah, formal ya, ada institusi yang berwenangnya ya, dibentuk oleh DPR atau Presiden. Nah, contohnya itu hukum acara. Hukum acara itu sudah diatur oleh Presiden dan DPR. Sudah ada undang-undang itu formal karena dibentuk oleh institusinya. Nah, kalau sumber hukum formal undang-undang material, setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya, ya ini menurut isinya mengikat langsung kepada penduduknya, ini lebih ke isinya. Nah, contohnya perda atau keputusan presiden. Nah, yang kedua itu ada sumber hukum formal kebiasaan. Kebiasaan itu perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Itu bisa menjadi sumber karena apabila kebiasaan itu ya, ini misalnya ada suatu kebiasaan ya, apabila ada kebiasaan diterima oleh masyarakat ya, dilakukan oleh banyak masyarakat, lalu ada yang berlawanan. Nah, ada satu orang atau beberapa orang mungkin yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut. Nah, sehingga tindakan yang berlawanan itu ya, yang melawan tadi atau berbeda tadi gitu, disebut atau dirasakan sebagai pelanggaran hukum, ya, pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian timbul kebiasaan hukum ya, karena itu timbul. Jadi kebiasaan itu menjadi suatu hukum. Nah, jadi ketika ada yang berlawanan ya disebut sebagai pelanggaran, sehingga kebiasaan itu menjadi sumber hukum. Contohnya aja adat istiadat di daerah yang dilakukan turun-menurun. Contohnya saja ya, misalnya Minang. Kalau Minang itu kalau nikah biasanya tidak boleh satu suku. Nah, ketika ada yang berbeda atau melanggar itu, maka itu menjadi menjadi kesalahan atau dikasih sanksi ya, tidak diterima di masyarakat adat tersebut gitu, karena melanggar kebiasaan turun-menurunnya. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, sumber hukum formal itu ada keputusan hakim atau jurisprudensi. Nah, ya, putusan hakim itu adalah jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang selanjutnya. Nah, biasanya ini misalnya ada kasus baru sama mirip dengan kasus-kasus lama dan sudah ada hakim yang memberikan keputusan, maka itu digunakan. Nah, itu disebut dengan keputusan hakim. Ada lagi dua jenis jurisprudensi. Yang pertama jurisprudensi tetap dan yang kedua jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap adalah putusan-putusan hakim tingkat pertama. Nah, jadi putusan dia tingkat pertama dan telah diuji oleh majelis ya, telah berasal dari banding Mahkamah Agung dan direkomendasikan sebagai jurisprudensi tetap. Jadi bisa dikatakan wajib diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari. Contohnya itu bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6% per tahun. Yang kedua itu ada jurisprudensi tidak tetap. Nah, jurisprudensi tidak tetap ini adalah kebalikan dari jurisprudensi tetap. Jadi jurisprudensi tidak tetap ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum namun belum diuji oleh majelis, oleh tim MA ya,
dan belum ada rekomendasi menjadi jurisprudensi tetap. Nah, yang keempat itu adalah sumber hukum formal itu adalah traktat. Nah, traktat ini bisa dikatakan sebagai kesepakatan. Jadi, apabila ada dua orang misalnya mengatakan kata sepakat. Nah, jadi otomatis orang berdua tersebut harus menyetujui segala perjanjian. Ya, ada perjanjian, mereka harus menaati perjanjian tersebut. Nah, ketika mereka melanggar, maka mereka mendapatkan sanksi. Nah, jadi sumber hukumnya itu berasal dari traktat atau kesepakatan tersebut. Sudah ada kesepakatan, ada janji, maka mereka wajib untuk mentaatinya. Jika tidak, maka mereka akan kena hukum. Nah, itu jadi sumber hukumnya dari traktat tersebut. Atau disebut juga dengan Pacta Suni Servanda. Nah, perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang mengadakannya dan harus ditaati dan ditepati. Terus ada lagi traktat bilateral. Nah, traktat bilateral ini adalah dua negara yang mengadakan suatu kesepakatan. Nah, contohnya saja misalnya perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina tentang dui kewarganegaraan. Nah, terus kalau lebih dari dua negara, itu disebut dengan traktat multilateral. Nah, contohnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa atau NATO. Nah, jadi kan di sana ada beberapa negara. Nah, itu lebih dari dua negara, maka disebut dengan traktat multilateral. Terus di traktat multilateral, jika traktat multilateral ya mereka memberikan di misalnya NATO tadi memberikan kepada negara-negara yang awalnya tidak masuk misalnya kan, terus masuk ke dalam NATO, maka disebut dengan traktat kolektif atau terbuka. Tuh. Nah, yang terakhir itu ada atau yang kelima itu ada sumber hukum formal pendapat sarjana atau doktrin. Ya. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan ya atau berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Ya, kalau kita terkenal maka pendapat kita pun orang pakai gitu. Jadi ya kita punya jam terbang tinggi, sudah banyak melakukan atau menyelesaikan kasus, maka pendapat kita dipakai oleh hakim-hakim lain gitu. Bahkan hakim pun sering menyebut atau mengutip pendapat seorang sarjana hukum. Nah, itu penting juga gitu. Dan di dunia atau di hubungan internasional ya, pendapat para sarjana hukum itu mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Jadi berasal dari pendapatnya dia itu, jadi pendapat sarjana hukum atau ahli hukum itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.